Ustazah, makanan apa aja sih yang boleh kita makan? Jadi, Ukhti Ashila, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di dalam ayat yang ke-168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang sudah Allah rizkikan kepadamu yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia. Nah, di dalam Al-Quran Allah sebutkan tuh nak, semua jenis buah-buahan, sayur-sayuran, hewan ternak yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala rizkikan di atas muka bumi ini, itu adalah halal atau boleh dimakan bagi kita manusia, asalkan atau dengan syarat tidak boleh ketika memakannya itu secara berlebihan, dan cara mendapatkannya itu pun harus dengan cara yang halal, tidak boleh mencuri atau dengan cara yang lainnya yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Coba kita sebutkan bersama Ustazah, dari jenis buah-buahan itu ada berbagai macam jenis, bentuk, warna, dan rasa. Ada anggur yang bentuknya bulat dan bertangkai, ada pisang yang berwarna kuning, ada jeruk yang berwarna keoren-orenan, ada salak, leci, hingga buah naga, dan masih banyak buah-buah yang lainnya yang sudah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Kemudian dari jenis sayur-sayuran juga seperti itu, sangat banyak jenis ya, dan rasa dan bentuknya. Ada sayur bayam yang dia berwarna hijau dan merah, ada sayur kangkung, wortel, ada sayur apa lagi nak? Ada sayur genjer yang biasanya hidup di perairan tuh, itu juga siapa yang menciptakan? Itu Allah yang menciptakan nak. Kemudian selain dari jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan manusia dari jenis hewan ternak. Ada di antara hewan ternak yang dia bertelur seperti ayam, bebek, burung puyuh. Ada juga dari jenis hewan ternak yang dia dapat menghasilkan daging dan susu seperti apa nak? Seperti kambing, sapi, unta, dan hewan ternak lainnya. Masya Allah, Allah menciptakan dari berbagai macam jenis buah-buahan, tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran, dan hewan ternak itu makanan bagi manusia. Manfaatnya apa aja sih Ustazah? Wah, tentunya sangat banyak nak manfaat dari makanan-makanan yang sudah Allah sediakan di atas muka bumi ini. Di antaranya yang pertama adalah supaya tubuh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan ini kepada kita, itu dia mendapatkan nutrisi, mendapatkan vitamin. Coba nih, Ukhti Ashila suka nggak sama buah? Ya, buah itu salah satu fungsinya adalah memberikan serat yang sangat baik untuk tubuh kita. Kemudian untuk kulit kita, supaya kulitnya tidak mudah kering ya, karena kekurangan vitamin yang biasanya terdapat di dalam buah atau sayur-sayuran. Kalau misalnya setiap hari makan nasi terus ya, subhanallah, pasti tubuhnya itu akan kurang sehat ya, karena kekurangan serat dan vitamin-vitamin yang lainnya yang biasanya kita bisa dapatkan di dalam buah-buahan atau sayur-sayuran. Itu fungsi yang pertama, memberikan nutrisi atau vitamin kepada tubuh yang sudah Allah berikan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagaimana dulu sahabat Rasulullah SAW, mereka itu makan, mereka itu memasukkan makanan ke dalam perut mereka bukan hanya untuk sebatas memuaskan hawa nafsu mereka, tetapi para sahabat itu mereka makan untuk menegakkan tulang punggung mereka, ya, menegakkan tulang punggung mereka supaya nggak lemes terus. Jadi ketika sholat, ketika mengaji, ketika murojaah,
ketika membantu Umi, Abi, ketika belajar itu semangat. Itu fungsi dari makanan yang sudah Allah ciptakan di atas muka bumi ini berupa buah-buahan, sayur-sayuran maupun hewan ternak. Adab-adab yang harus kita amalkan apa aja, Ustazah? Adapun adab-adab yang harus kita amalkan ketika kita makan itu, Nak, diantaranya adalah yang pertama, kita itu tidak boleh bersikap tabzir. Tabzir itu adalah apa, Nak? Menyia-nyiakan atau membuang-buang makanan. Ketika kalian, anak-anak ustazah, santri-santri Kota Ummul Qura makan itu harus mengambil porsi makanannya dengan secukupnya, nggak boleh berlebih-lebihan. Sampai di akhir ketika mau selesai makan, taunya nggak habis. Karena apa? Karena ketika mengambil makanan itu terlalu banyak ya, tidak ditakar sesuai dengan kemampuan yang dapat kita habisi ya. Maka ketika makan, anak-anak ustazah nggak boleh berlebihan, harus diambil dengan secukupnya. Kemudian adab yang kedua anak-anak ustazah adalah tidak boleh sekalipun anak-anak ustazah mencela makanan, menjelek-jelekan makanan yang sudah Allah rizkikan kepada kita. Rasulullah SAW itu, Nak, manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau itu ketika mendapati makanan yang beliau tidak sukai, bukan malah dicela, bukan malah dijelek-jelekan, tapi beliau meninggalkan makanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh tamak atau serakah. Tidak boleh semuanya pengen dimakan. Misalnya lagi di meja makan, duduk mau makan bareng-bareng sama Umi, sama Abi, sama kakak, melihat hidangan yang banyak, wah, tergoda, semuanya diambil. Tidak boleh seperti itu ya, Nak ya. Karena sikap serakah itu adalah sikap yang sangat melekat pada setan, yaitu musuh kita yang paling nyata. Jadi anak-anak ustazah nggak boleh serakah, tetapi diambil secukupnya yang kira-kira bisa kita makan, dan tidak sampai berlebihan sampai sakit perut, kembung, itu nggak boleh, Nak ya. Pahim tuh? Pahim tuh, Ustazah. Nah, yang selanjutnya, adab yang selanjutnya adalah apa, Nak? Yang pertama adalah jangan lupa sebelum makan kita harus membaca basmalah, kemudian menggunakan tangan kanan, makannya sambil duduk, tidak boleh sambil berdiri. Kemudian ketika makan nih, kita juga disunnahkan untuk selalu berbagi kepada orang lain, tidak boleh meminta-minta. Kemudian disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk memakai tiga jari. Kemudian mungkin untuk sekarang hanya itu yang Ustazah dapat sampaikan. Insya Allah kita akan sambung lagi ya, Nak. Fahimti Uhti Ashila? Fahim tuh, Ustazah. Na'am, barakallahu fiik.